Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil rasulillah wa ala alihi wasallam wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada sesi ketiga kita menjelaskan tentang sesuatu yang paling mahal dalam kehidupan manusia adalah pengetahuan, di mana dengan pengetahuan dia mengerti dan kenal kepada Tuhannya, dan dengan seorang kenal kepada penciptanya, itu akan menjadi sumber segala kebaikan dan benteng dari segala keburukan dalam kehidupannya. Maka pada pasal kali ini beliau menjelaskan tentang bahwa yang terburuk dari kehidupan manusia adalah ketika orang itu tidak kenal dengan Tuhan, ketika tidak kenal dengan kitab panduan hidupnya, ya, dan tidak tahu tentang janji Allah bagi orang yang taat dan beriman ada surga, dan tidak tahu bahwa bagi yang bermaksiat, yang menentang Allah, tidak iman, ada neraka. Ini adalah sesuatu yang paling berbahaya. Maka kita bersyukur sebagai seorang mukmin, kita dipilih juga menjadi seorang alim. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita mesti mengkaji diri. Kita harus terus dekat dengan kitab para ulama, tarbiyah mereka, agar kita tahu kita ini orang paling beruntung, terlebih di zaman akhir yang sudah sedemikian rusak dan parah, membingungkan. Bahwa ilmu itu semua Allah kasih kepada kita, kenal kepada Allah Allah kasih. Kita harus syukuri sehingga nanti Allah tambah terus segala kenikmatannya, dunyawiyati wal ukhrawiyati wal diniyah. Maka orang yang tidak kenal kepada Allah maka akan selalu dapat kemurkaan Allah, akan kekal di neraka, ya. Dia akan selalu terhalang kepada kebaikan dunia dan akhirat, tidak mengerti tentang hukum-hukum Allah yang akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Dia akan makan haram, dia akan bertindak sewenang-wenang, dia tidak mengerjakan sholat, dia tidak puasa, dia tidak tahu bahwa dunia ini begitu hina dan remeh, sehingga dia bertungkus lumus untuknya dan sebentar lagi akan ditinggalkannya. Dia tidak tahu bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, yang harus dia pentingkan. Dan dia tidak ingat terhadap sejarah-sejarah masa lalu di mana orang-orang yang berani, orang-orang yang menentang Allah, mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya dibinasakan oleh Allah. Sekali lagi kita bersyukur sama Allah, kita diberi iman, kita diberi ilmu, kita dikenalkan dengan surga, dengan neraka, kita dikenalkan apa itu taat, apa itu maksiat. Jangan pernah meremehkan nikmat-nikmat itu, karena inilah hakikatnya nikmat yang tidak semua orang beri. Kalau kita syukuri ini semua, maka Islam dan iman akan terus mengangkat kita menjadi manusia-manusia termulia dunia maupun akhirat. Nah, pasal selanjutnya adalah dengan apa seseorang itu menjadi lebih baik dan lebih utama. Maka beliau di sini menjelaskan bahwa manusia terbaik, manusia paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah orang yang paling kenal dengan sifat-sifat Tuhan, paling kenal tentang Allah, paling kenal tentang kesempurnaan Allah, paling kenal tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, yang tahu apa yang mustahil bagi Allah, yang tahu apa yang boleh bagi Allah, apa saja nasihat Allah, apa larangannya, apa saja kabar gembiranya, siapa saja yang diutus olehnya.
Apa itu hari kebangkitan? Apa itu hari dikumpulkan? Apa itu dosa? Apa itu pahala? Apa itu yang dimaksud dengan Allah menghinakan hambanya, Allah memuliakan hambanya, sehingga mereka tidak menyembah selain Allah, tidak mencari kecuali ridhonya. Mereka tidak melapor, tidak mengeluh kecuali hanya kepadanya. Mereka tidak menangis kecuali hanya kepada Allah. Mereka berada di taman-taman makrifat yang begitu indah. Mereka senantiasa melihat sifat kesempurnaan Allah. Mereka senantiasa melihat keperkasaan Allah, sehingga mereka merasa segan dan takut. Dan kalau mereka melihat kepada keindahan Allah, mereka akhirnya jatuh cinta dan mabuk kepayang. Dan kalau mereka melihat kepada bahwa semua ini adalah af'alullah, semua adalah perbuatan Allah, maka akhirnya mereka hanya bergantung kepada Allah. Dan kalau mereka memandang bahwa Allah senantiasa memantau dan memandang mereka, maka mereka akan senantiasa malu kalau bertentangan dengan apa yang Allah ridhoi. Mereka ini kalau mendengar panggilan Allah, mereka segera menyambutnya. Kalau mereka mendengar kabar gembira dari Allah, mereka akan gembira. Dan ketika hati mereka penuh dengan keagungan Allah, mereka sudah merasa hilang dari dirinya. Mereka dalam tingkatan-tingkatan ma'rifatnya berbeda-beda. Dan mereka yang paling utama dalam ma'rifatnya di dunia ini, mereka lah nanti yang paling tinggi derajatnya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling mulia adalah mereka yang paling kenal dengan Allah, yang paling tahu hukum-hukum Allah, yang paling tahu apa yang Allah suka dan Allah tidak suka, yang paling tahu tentang sifat-sifat Allah, baik yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Mereka yang tahu siapa para kekasih Allah, mereka yang tahu apa kriteria orang menjadi soleh, mereka yang tahu apa yang membuat Allah ridho dan apa yang membuat Allah murka. Sekali lagi beruntung, bersyukur kita menjadi orang yang terus disibukkan tentang Allah. Ilmu Allah ini adalah anugerah yang sangat besar. Kemudian selanjutnya, dan udah berapa menit? 7. Hah? 7. 7 menit. Mungkin ini yang terakhir, agak panjang dikit. Pasal tentang sebab-sebab kemuliaan. Seorang menjadi mulia itu ada beberapa sebab. Nah, yang itu disimpulkan dalam 2 saja. Ada sebab yang bisa diusahakan, ada sebab yang sifatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang merupakan anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu ada 6. Yang pertama adalah akal. Kecerdasan ini udah Allah bagi dari sejak lahir. Ada orang tuh memang cerdas, ada orang tuh memang cepat, ada orang tuh memang lambat. Dan itu semuanya sudah Allah bagi. Hatta al-ajizu wal kais di dalam hadis, sampai cerdas, lemah, tidak sanggup, itu juga sudah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan akal ini orang akhirnya mengenal ilmu pengetahuan. Dia mengenal dunia penghambaan yang benar kepada Allah. Dengannya orang bisa memiliki derajat yang tinggi. Akal, kecerdasan, pada hakikatnya dia sudah pemberian Allah SWT. Walaupun setiap orang diberi akal ya, diberi akal itu pemberian Allah. Tapi IQ-nya juga itu bisa ditingkatkan, tapi orang itu sudah punya standarnya masing-masing sejak. Maka kita bersyukur kita diberikan kecerdasan, kita diberikan akal yang sehat, yang waras, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada satu ungkapan ulama apa? Khairul mawahibil aqlu wa syarrul masaibil jahlu. Pemberian Allah terbaik adalah akal yang cerdas, yang sehat, yang cerdik. Dan musibah paling besar adalah kebodohan. Maka lagi-lagi bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah sifatul karimah al-gharizah, al-ghariziyah.
sifat-sifat mulia yang memang sudah menjadi naluri. Ada orang tuh emang pembawaannya tuh kalem, ada orang tuh pembawaannya tuh tegas, ada orang tuh pembawaannya nggak sabaran, ada orang tuh bawaannya tuh tenang. Nah itu seperti apa nih? Kalau ghirah, ada orang tuh punya cemburu yang tingkat tinggi. Kalau agama tuh dikurangi sedikit, seperti Sayyidina Abu Bakar tuh marah. Seperti orang-orang Arab tuh, mereka punya cemburu sama istrinya tuh luar biasa. Ada orang tuh istrinya didatengin sama teman lamanya, dia lagi kerja, dia biasa aja. Nah ini sifat-sifat baik yang Allah tanamkan secara naluri dasar kita, udah jadi sifat. Nah, itu pemberian Allah. Setiap orang beda-beda. Ada orang itu tadi apa-apa cekatan udah di dulu. Ada orang emang leha-lehe, emang udah penyayang, dermawan, berani, malu. Ya, ini semua adalah pemberian murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita mau ikut-ikut kadang agak susah, paham nggak? Kita nih emang biasanya leles gitu kan, terus pengen jadi orang cekatan ya susah. Sama orang yang jiwanya tuh selalu bangkit setiap ada apa, setiap ada hal-hal yang mengganggu dia. Dia pengen udah sih jadi orang nyantai aja, nggak bisa gitu. Saya pengen kayak orang lah, nggak usah terlalu responsif, nggak bisa. Karena ini sudah ditanam, ini wahbiyah, khairu kasih. Nah, tinggal bagaimana digunakan yang baik. Tadi itu kecemburuan adalah untuk mencegah terjadinya perzinahan di orang sekitar kita. Ya. Kemudian tadi ya, kesantunan dan kesabaran tingkat tinggi itu membuat kita tidak segera menghukum orang yang jahat kepada kita, sehingga kita lebih mudah memaafkan. Kasih sayang sehingga kita berbuat baik kepada siapapun. Kedermawanan, kita memberikan harta, manfaat kepada banyak pihak. Keberanian, kita mampu melawan musuh untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Diri, harta, anak, dan lain sebagainya. Sifat malu agar kita tidak terlibat dalam hal-hal yang buruk. Jadi yang pertama al-uqul, kita diberi akal, yaitu pemberian Allah. Binatang nggak dikasih akal al-gharizah, yang dikasih akal al-tabi'i. Di samping tadi ada akal-akal yang cerdas, yang kedua adalah sifat-sifat baik yang Allah tanamkan sejak kita kecil. Setiap orang berbeda. Sayyidina Umar dengan tegasnya, Sayyidina Utsman dengan malunya, Sayyidina Ali dengan ilmu dan kecerdikannya, Sayyidina Abu Bakar dengan at-ta'anninya, tenang dan ghirahnya. Setiap orang beda. Dan itu pernah ada ucapan Nabi SAW, inna fika khoslatani yuhibbuhum Allah. Maka Nabi SAW bicara kepada seorang sahabat, dalam diri kamu ini udah ada dua sifat yang Allah tanam, yang Allah suka. At-ta'anni, bentar saya lihat. Inna fika khaslataini yuhib. Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Asad Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah, al-hilmu wal ana. Jadi yang kedua ini ada dalilnya dari ucapan Nabi SAW kepada Sayyidina Asad Abdul Qais, bahwa beliau mengatakan dalam dirimu sudah ada dua sifat yang Allah tanam, yang Allah sukai, al-hilmu wal ana. Al-hilmu, kamu tidak mudah marah, kamu tidak mudah terpancing emosi. Wal ana, kamu adalah orang yang bersikap nggak gegabah gitu, apa-apanya itu dipikir matang. Kalau maksudnya hadhil khaslatain, semoga Allah kasih kita dua sifat ini, al-hilmu wal ana. Yang ketiga adalah al-ma'arif al-ilhamiyah, yaitu apa? Pengetahuan-pengetahuan, wawasan yang sifatnya adalah ilham, inspirasi yang datangnya dari Allah dan para malaikatnya. Nah, itu kadang-kadang suka datang, kita lagi naik motor, kita lagi diam, kita lagi. Dan kalau kata Stephen, termasuk orang insting itu paling sering dapat ilham-ilham bagus. Kapan? Kalau dia lagi nggak emosi. Kapan? Kalau dia lagi gembira. Kapan? Kalau feelingnya lagi nggak keganggu. Maka
sebagai orang feeling kita harus jaga itu terus stabilitas emosi, stabilitas pikiran. Dia paling sering dapat, saya sering banget dapat ilham-ilham aneh-aneh itu yang baik-baik. Nah itu pemberian Allah. Jadi ilham itu kan datangnya tiba-tiba, lagi apa tahu-tahu dapat apa. Nah itu pemberian Allah. Nah kemudian yang keempat karomat. Nah ini udah kelasnya ini. Kalau tadi kita orang-orang biasa, ini kelasnya kelas para wali sudah karomat. Itu juga pemberian, kita nggak bisa minta. Kalau minta pun kalau Allah nggak kasih nggak bisa. Dibukanya hal-hal gaib, memiliki keanehan-keanehan yang tidak biasa, kharqul ada. Walaupun ini semua karomat, kharqul ada tidak boleh menjadi tujuan akhir kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tujuannya ini nanti nggak sampai ke Allah. Justru sebaliknya kita apa? Kita harus fokus meninggalkan semuanya demi sampai ke Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah nubuat. Nah, ini kenabian. Wala tunalu bil makasib. Kalau karomat masih bisa kita kejar. Kita terus taat nanti Allah berikan keanehan-keanehan, kemuliaan. Tapi kalau ada nubuat, ini pemberian, nggak bisa kita minta. Itu udah ada catatannya. Yang keenam ar-risalah. Menjadi rasul. Nah, ini juga pemberian. Nah ini kerasulan ini kadang-kadang Allah firmankan langsung, pesan-pesan Allah itu Allah berikan langsung, atau kadang-kadang melalui perantaraan malaikat. Di antara siapa yang bicara langsung kepada Allah SWT? Nabi Musa. Perintah Nabi Allah kepada Nabi Musa itu langsung. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jibril yang datang. Nah, saya kira begitu dulu. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang bahayanya nggak kenal Allah. Nah, kemudian siapa orang paling mulia tadi di sisi Allah adalah orang yang paling kenal tentang apa saja yang terkait dengan Allah. Kemudian ada asbab-asbab kemuliaan. Ada yang ada yang pemberian, ada yang berupa usaha. Yang berupa pemberian tadi ada 6. Yang pertama adalah al-uqul. Kita sebagai manusia otomatis diberi akal. Lalu nanti tingkatan-tingkatan kecerdasan itu juga kelebihan yang Allah kasih. Kemudian yang kedua adalah apa? Adalah al-khisal al-hamidah, sifat-sifat baik al-ghariziyah yang memang sudah menjadi naluri setiap kita, setiap orang beda. Tadi seperti kepada Sayyidina Asad Abdul Qais itu al-hilmu walana, tidak mudah marah dan orangnya itu kalem gitu, nggak tergesa-gesa apa-apanya. Dan yang ketiga adalah ma'arif al-ilhamiyah, pengetahuan, informasi-informasi yang sering datang lewat ilmu. Lalu kemudian adalah karomat, khawarik adat, nubuat dan risalah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya, insyaallah di esok hari. Pembahasan lainnya. Semoga Allah istiqomahkan kita hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya?